Ya, terima kasih yang masih bersama kami dalam Suara Dewan dan kita masih membahas topik yang sama yaitu bagaimana objek wisata di negeri syariat ini. Dan juga tidak lupa partisipasi Anda masih kami tunggu, silakan langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita lanjutkan tadi bincang-bincang sempat terputus oleh Pak Tarmizi tadi guys, seperti apa? Tadi yang pertama terkait dengan bagaimana sinergi dari dinas terkait, kemudian yang kedua ini silakan dilanjutkan. Ya, tentang kepastian hukum ya. Baik. Kadang-kadang di Aceh ini tidak jelas apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Hari ini boleh, besok udah nggak boleh. Kalau misalnya saya sebagai seorang investor yang punya modal ingin invest di satu usaha mungkin yang terkait dengan katakanlah rumah makan atau yang terkait dengan wisata misalnya. Nanti kadang-kadang ada reaksi dari masyarakat. Reaksi masyarakat yang menolak. Apakah karena informasi yang tidak cukup atau bagaimana, itu kemudian tidak ada kepastian hukum. Tiba-tiba ada yang ditutup. Kita udah investasi, kemudian ditutup, kan rugi. Jadi kalau menurut saya harus ada regulasi yang jelas, kepastian hukum yang jelas sehingga investasi itu aman. Jadi penegak hukum itu tidak terpengaruhi oleh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi kalau kita bilang syariah, saya pikir apapun aturannya yang terkait dengan agama atau aturan-aturan hukum agama itu harus dijalankan. Tapi itu harus pasti. Jangan hari ini begini, besok begitu. Jadi kalau ini tidak pasti, pada akhirnya orang itu tidak berani berinvestasi. Sementara pendapatan ekonomi, pendapatan daerah yang bisa didapatkan dari situ itu dari investasi-investasi yang ada. Jadi kalau tidak ada kepastian hukum itu jadi masalah. Kepastian hukum juga akan menjadi penghambat juga ini untuk pariwisata di Aceh. Kalau kita bicara tentang kepastian hukum, adanya regulasi, kembali lagi ke anggota dewan kita seperti apa ini? Mungkin juga perlu dong ini kanun-kanun untuk hal seperti ini. Bagaimana nanti orang berinvestasi dari Aceh dengan syariahnya seperti apa? Tadi sehingga tidak menghambat dari artinya kan harus kita lihat yang pertama dalam pelaksanaan pariwisata di Aceh ini kan ada dua tanggung jawab utama. Yang pertama adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten. Ini yang di depan. Karena semua spot wisata itu yang kelola itu di bawah pemerintah kabupaten, tidak di bawah pemerintah provinsi. Nah, pemerintah provinsi hanya dia menjadi pendorong saja. Nah, katakanlah misalnya gini, saya setuju seperti yang disampaikan oleh Tarmizi bahwa ada regulasi-regulasi tertentu yang harus pas soal pariwisata dan itu posisinya di kabupaten tingkat 2. Katakanlah misalnya bagaimana kita sekarang ini kan banyak sekali kutipan-kutipan pariwisata ya, yang terjadi hari ini. Katakanlah misalnya di Aceh Besar nih, kampungnya Pak Tarmizi, ya kan? Masuk ke pantai ini kutipan, masuk ke pantai sana kutipan, masuk kadang-kadang kutipan-kutipan ini. Maaf saya sampaikan, apakah ini menjadi bagian daripada PAD atau ini adalah kelompok-kelompok liar misalnya. Nah, ini harus ditertibkan misalnya. Nah, bagaimana misalnya pemerintah Kabupaten Aceh Besar misalnya, yang di Aceh Besar banyak sekali spot wisata ini. Ini bagaimana kemudian mendayagunakan badan usaha milik kampung misalnya yang ada di setiap kampung, karena hampir rata-rata pariwisata ini yang kelola adalah masyarakat kampung. Nah, bagaimana ini bisa menjadi income, pendapatan bagi kampung itu sendiri lewat saluran yang formal, yang resmi. Nah, misalnya badan usaha milik kampung. Jadi kita mengharapkan regulasi-regulasi ini dilakukan di tingkat kabupaten kota. Katakan lagi misalnya, nanti kita jawab misalnya kan, seperti Sabang katakanlah misalnya. Ketika ini kan Sabang pernah melonjak sekali pengunjungnya, tapi kontrol kita terhadap sampah masih kurang. Ya kan? Ibu plastik di mana-mana. Coba saya sapa penelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, silakan Bapak. Ini nama saya Abdullah Lampenerut. Silakan Pak Abdullah. Saya mau menanyakan tentang pariwisata, kan kebetulan sedang bicarakan tentang pariwisata. Saya melihat pariwisata kita di Aceh kurang terurus. Nah, saya menanggapi seperti yang disampaikan oleh anggota dewan tadi, dikenakan retribusi ataupun biaya, kami merasa tidak masalah. Nah, yang penting
begitu dikenakan biaya, tempat wisatanya menjadi nyaman. Baik. Contohnya di daerah Longa, daerah Lempu dahulu kita ke situ kurang nyaman. Saya tempat ganti pakaiannya kurang bagus, tapi sekarang alhamdulillah sudah nyaman. Kita sering-sering ke situ. Oke. Cuma di daerah Isuum, daerah Kerung Raya, kemudian daerah Ulili yang depan mata kita, itu kita senang tempatnya tempat yang bagus. Baik. Seperti di Isuum itu kan untuk obat air panas itu. Tapi begitu kita mau ke kamar kecil itu tidak terurus. Ada kamar mandi ada, tapi tidak terurus. Maaf bicara, itu kotoran manusia di situ, air tidak ada. Begitu kita masuk kita memuntah. Baik. Jadi kami tidak keberatan dikenakan biaya, tapi begitu kita keluarkan biaya, fasilitas itu nyaman kita gunakan. Saya demikian, mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan anggota dewan. Begitu juga dengan Olele. Olele itu kita mandi nyaman, tapi begitu kita mau ganti pakaian itu tempatnya kurang kondusif. Oke, baik. Ada kamar mandi yang bolong-bolong, padahal itu suatu tempat wisata yang sangat bagus di kota. Gitu. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul atas saran dan juga kritik yang diberikan juga ini. Dan langsung ini Pak, bagaimana Pak Tarmizi? Iya, sebenarnya ini kan penyedia fasilitas, kan pengusaha. Dia orang yang investasi untuk mengembangkan kawasan-kawasan wisata. Tapi kemudian ini tidak mendapat perhatian. Kadang-kadang mereka juga keuntungan itu juga tidak sepadan dengan apa yang dia keluarkan. Saya pikir harusnya pelaku-pelaku wisata ini, pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang wisata harus memperkuat asosiasi, dan asosiasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Dan pemerintah harus memberikan insentif bagi orang yang menggerakkan ini. Dan saya pikir Komisi 7 juga itu harus menjadikan asosiasi-asosiasi ini, apakah asosiasi guide misalnya, asosiasi transportasi, travel dan lain-lain, ini harus menjadi mitra dari Komisi 7. Ya, ini itu komisi yang mengurus tentang ini. Dan juga pemerintah itu harus ada official partner yang ini menjadi partner pemerintah yang selalu membina pelaku-pelaku usaha ini secara berkelanjutan, tidak hanya sekedar event, sehingga ini kita terus tercipta kelompok-kelompok usaha yang bisa membangun kreativitas untuk dan juga memperbaiki layanan terhadap orang-orang yang menikmati wisata itu sendiri. Oke. Seperti apa Pak pendapat Pak Kosar, silakan. Setuju sekali apa sampaikan oleh Pak Tarmizi. Setuju. Cuma sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kan ada dua tanggung jawab. Tanggung jawab pemerintah provinsi dan juga tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Nah, ini dalam hal teknis seperti yang sahabat kita yang telepon tadi itu sebenarnya menjadi domain daripada pemerintah kabupaten kota. Misalnya penyediaan toilet misalnya di Uleli, sebetulnya ini menjadi tanggung jawab daripada Bapak Wali Kota kita, gitu kan. Di Isuum itu menjadi tanggung jawab daripada Bapak Bupati kita. Bagaimana kita negara Nanggro syariat Islam, tempat kita membuka aurat terbuka, kan sepatutnya kita harus menutup aurat. Ini kamar mandi, toilet kan tempat kita buka aurat itu di situ. Apa pintunya bolong kan? jadi kan paradoks ya, paradoks artinya antara kampanye syariat Islam yang kita lakukan dengan yang kita tanggung jawab pemerintah di bidang itu. Ini kan paradoks. Nah, Lampu misalnya kan juga, lampu kan bagus, orang semua datang dan segala macam. Itu sudah dikelola oleh masyarakat kampung. Masyarakat lebih bagus misalnya. Tapi kan sampahnya juga tidak reguler misalnya, kayak bekas-bekas kelapa misalnya masih tertumpul di sana dan segala macam. Jadi sekali lagi siapa yang harus mengontrol ini, Pak? Ini sama-sama harus dilakukan. Artinya kita tidak lepas tanggung jawab seperti disampaikan Pak Tarmizi.
bahwa ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, dan juga ada masyarakat pegiat usaha, yang gitu. Nah, Nanggro kita sekarang ini kan belum ke arah swastanisasi, seperti yang disampaikan oleh Pak Tarmizi ya. Di negara modern mungkin seperti Pak Tarmizi, bahwa daerah ini di take over sama swasta, pengusaha gitu ya. Nah, kita kan pengusaha juga, artinya masyarakat secara bersama-sama lewat badan usaha milik kampung itu mengelola itu. Nah, gimana kita membangun semacam partnership ya, kerjasama. Ada komisi 7 misalnya, ada pemerintah provinsi misalnya. Nah, ini bukan lepas tanggung jawab pun, ya kan? Kemudian ada pemerintah kabupaten misalnya kan. Nah, bagaimana kita bangun kebersamaan ini? Ketika anggaran nggak cukup di pemerintah kabupaten, ya udah kita support pakai pemerintah provinsi. Misalnya seperti ini lah. Orang tenggelam sebentar-bentar, misalnya katakan di kawasan Teluk Nga, kita baca sebentar-bentar orang tenggelam. Benar. Kita lihat speedboat atau untuk apa itu penjaga pantai, peralatannya nggak cukup. Gimana nggak meninggal orang? Tapi kan ini ada asumsi ya yang berkembang di masyarakat atau di kalangan-kalangan pejabat sendiri. Ini seolah-olah kalau misalnya ngurus tentang wisata itu tidak basah, ya kan? Yang basah itu ngurus tentang BUMN, ya tentang yang partner kerjanya PU. Dalam kutip tidak basah ini, Pak. Jadi kita lihat misalnya dalam konteks kontrol terhadap pemerintah itu kita tidak sering mendengar misalnya anggota legislatif itu bicara tentang wisata, misalnya, tentang hal-hal yang seperti ini tadi. Sehingga peran pemerintah itu tidak berfungsi dengan baik. Kalau kita lihat pemerintah kita ini itu selalu hadir dalam peraturan. Jadi kalau ada aturan ini, aturan itu, baru kerja pemerintah, tidak boleh, itu pemerintah hadir. Tetapi ketika hadir ada persoalan di dalam masyarakat, itu justru melarikan diri. Jadi saya pikir ini persoalan yang harus diselesaikan. Jadi pemerintah itu harus hadir untuk menjawab persoalan masyarakat, harus memberi layanan. Jadi bukan hanya untuk membangun regulasi saja. Jadi selama ini hanya untuk aturan aja. Kalau misalnya masyarakat salah, tangkap, penjara. Sehingga kita tidak heran ketika melihat bahwa kalau kita tanya pada masyarakat, yang paling mereka tahu itu kantor polisi, kantor koramil, kantor-kantor sipil itu tidak diketahui karena selalu negara hadir dalam bentuk aturan, bukan dalam bentuk pelayanan. Jadi saya pikir ini yang harus dirubah. Mindset negara itu sebagai kekuatan yang mengontrol masyarakat, ini harus dirubah sehingga pemerintah itu harus lebih diarahkan untuk memberi pelayanan dan hadir ketika masyarakat bermasalah. Seperti yang dikeluhkan oleh penelpon kita tadi ini ya, seharusnya juga pemerintah hadir di situ, artinya pemerintah juga harus melihat spot-spot pariwisata yang ada sehingga juga kadang-kadang kalau tidak menjadi ironi ini. Cepat hadir kan, tapi membangun fasilitas nggak hadir. Jadi tidak jadi ironi bahwa negeri syariah ini dengan objek wisata yang ternyata belum syariah ini, Pak. Ya, belum syariah. Belum syariah. Nah, kemudian sejauh apa kesiapan dari pemerintah Aceh untuk sekali lagi bahwa Aceh salah satu sebagai pariwisata halal ini, Pak. Apakah Aceh sudah cukup siap untuk itu? Saya lihat begini ya, pemerintah baru kita ini pemerintah Pak Tarmizi ya. Kan itu punya, saya lihat ada willing yang bagus, ada keinginan yang bagus, semangat yang bagus untuk program pariwisata. Nah, tinggal bagaimana kita mendorong ini saja sebenarnya. Saya lihat inisiatif itu bagus dan pariwisata itu kan masuk dalam salah satu kampanyenya Pak Gubernur kita kemarin itu, yang desain juga ini Pak Tarmizi ya kan. Nah, artinya ini tinggal kita dorong aja. Cuma kita sekali lagi mengajak, artinya bagaimana mengajak semua pihak, artinya ya merubah mindset kita seperti bahasa Pak Tarmizi itu. Sebenarnya pariwisata itu basah sekali. Kita main di pantai, main di sungai kan basah. Nah, kan? Jadi itu basah sekali gitu kan. Nah, bagaimana ketika kita bicara bahwa wisata harus menjadi ikon pertumbuhan ekonomi baru di Aceh, maka kita bicara sesuatu yang basah. Dan ini kita juga sudah berada di penghujung waktu, mungkin juga seperti apa sih seharusnya objek wisata di negeri syariah ini sehingga betul-betul menjadi wisata yang halal, wisata yang syariah, dan wisata yang mungkin dapat juga mendongkrak perekonomian masyarakat kita. Silakan Pak Tarmizi.
wisata halal itu artinya seluruh fasilitas, layanan, infrastruktur itu harus sesuai dengan ketentuan Islam. Baik. Artinya kita punya air yang bersih, punya makanan yang halal, yang dibuat dan diperlakukan secara Islam. Kemudian kita punya fasilitas-fasilitas ibadah yang sesuai. Kemudian infrastruktur kamar mandi misalnya, kita punya keran air sehingga bisa mensucikan, jadi tidak pakai tisu seperti di tempat lain, sehingga ketika orang ini tidak bisa. Kemudian juga katakanlah di sisi transportasi masyarakat, pemandu wisata ataupun sopir, dia harus memberi pengetahuan atau memberi informasi pada penumpang kalau udah waktu sholat, di mana tempat sholat. Ini bagian dari wisata halal atau wisata syariah itu. Juga selain itu juga pada kejujuran. Jadi bagaimana orang jujur dan ikhlas dan tidak mengambil yang tidak sesuai atau tidak miliknya. Itu satu hal. Yang kedua, untuk mengembangkan wisata syariah atau wisata halal di Aceh ini, kita menginginkan bahwa desain program itu yang harus bagus dan kemudian dilaksanakan dengan ikhlas untuk mengembangkan wisata. Jadi tidak melihat wisata itu hanya sebagai event atau sebagai proyek, tetapi bagaimana ada satu keinginan yang lebih luas untuk mengembangkan dan bagaimana menggait partner-partner yang terlibat sehingga mereka bisa memberi kontribusi yang besar pada sektor wisata ini, sehingga wisata ke depan itu bisa memberi masukan pendapatan daerah yang mungkin bisa menggantikan sebahagian dari biaya yang hari ini kita dapatkan dari OSUS yang mungkin nanti nggak ada lagi. Oke, sudah wanti-wanti dan juga sudah harus siap-siap sejak dari sekarang untuk 2000 saat OSUS sudah berakhir di Aceh. Sudah berakhir sehingga harus ada sumber lain. Salah satunya wisata. Baik, kita akan dongkrak dari segi pariwisata. Silakan Pak Kosar. Semua sudah disampaikan oleh Pak Tarmizi ini kan. Nah, semua sudah ditutup Pak Tarmizi. Cuma saya ingin sampaikan dua hal ya kan soal wisata halal. Bagaimana kita yang pertama mengimplementasikan hal yang paling kecil dari agama kita. Iya. Yang pertama itu an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Bagaimana kita implementasikannya itu? Yang kedua adalah bahwa hadis Nabi Muhammad SAW bahwa tidak masuk ke dalam surga seseorang itu sebelum dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya bagaimana mengimplementasikan cinta ini dalam bentuk pelayanan sesama sehingga kemudian membuat orang lain menjadi nyaman. Baik. Itu saja. Oke. Hal yang paling kecil dari Islam itu sendiri. Oke, jadi tidak menjadi hal ironi lagi bahwa dengan negeri syariahnya tapi pariwisatanya belum syariah. Itu yang kita harapkan kesadaran di masyarakat kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kosar dan juga oleh Pak Tarmizi. Dan terima kasih atas kesempatan untuk malam hari ini. Sebenarnya waktunya juga tidak cukup bicara tentang pariwisata, bagaimana juga mendongkrak pariwisata juga, dan mungkin kita akan sambung di lain kesempatan. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita dalam program Suara Dewan malam ini. Dan terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini, kita dialogkan menjadi bermanfaat dan juga menjadi kontribusi untuk membangun pariwisata di Aceh. Dan akhir kata saya Feni pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.